Wahabi ini sebenarnya asal negara mana sih kawan? Kita akan bahas satu persatu kawan. Masya Allah. Jadi begini, Wahabi itu ya asalnya ya dari Najd. Terus ada lagi yang bertanggapan, berasumsi yang lain. Belum, itu saja dulu. Kalau mau dibantah dulu nggak apa-apa. Nah, kalau aku sih aku batalin ya. Wahabi itu dijelaskan di Nakobah Ashraf Internasional dalam kitab Al-Suyub Al-Mujliyah, bisa dibuka Google-nya, itu doang ya. Siapa itu Wahabinya? Tinggal buka Google-nya, Al-Suyub Al-Mujliyah, kitab Nakobah Ashraf Internasional. Gini Bapak, ya gini, mohon maaf. Ini Yai Abata tadi kan mengatakan bahwasanya Wahabi ini asalnya dari negeri Najd, ya. Karena Wahabi ini mengikuti pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdin. Nah, kalau Bapak misalnya bukan ataupun tidak setuju, silahkan bantah. Gitu Bapak. Aku membantahnya dengan kitab Nakobah Iya, Ashraf. ya silahkan sampaikan bantahannya, sampaikan bantahannya Bapak. Kalau Bapak tidak setuju, sampaikan Kan saja bantahan. Bapak, kalau memang bantahannya dengan data Pak ya, jangan asal Pak. Ya, di dalam kitab Al-Suyub Al-Mujliyah. Nah, kalian bisa buka Google Iya ya. Bapak, silahkan sampaikan dalam kitab itu apa yang dibahas. Baca dulu ya, Al-Suyub Al-Mujliyah. Bapak, ini orang bodoh atau gimana ini? Dengan promosi di sini Bapak. Promosi Nazam itu. itu. Dengan promosi Bapak. Saya belum nerima buat promosi itu belum. Nah, kalau Bapak mau promosi di akun saya, silahkan bayar dulu. Promosi itu kitab yang Nakobah Internasional yang menjelaskan loh, ya kan? Kalian Iya, silakan Bapak sebutkan. Di dalam kitab itu tentang penjelasan Wahabi itu apa? Nah, dijelaskan di dalam Wahabi itu siapa di dalam kitab Nakobah Ashraf Internasional Al-Suyub Al-Mujliyah. Kalian bisa buka Google sendiri, baca sendiri. Bapak waras? Bapak masih waras atau baru keluar dari rumah sakit jiwa ini? Ya, alhamdulillah ya. Kalian bisa buka ya, kawan. Itulah Yang saya tanya, ya saya tidak menanyakan nama kitabnya Bapak. Silahkan Bapak sebutkan dalam kitab itu Wahabi itu mengikuti pemahaman siapa dan berasal daripada mana? Silahkan sebutkan. Ini selalu beradaptasi di setiap negara. Di Indonesia mereka menjadi NU, di negara lain mereka menjadi Syiah. Oke ya, jadi dia mengatakan Wahabi itu di negara Indonesia menjadi NU. Saya bantah sendiri dengan kitab ulama Wahabi, ya. Kitab ulama Wahabi daripada Husaimin tersebut, ya, dan beberapa tokoh ulama yang lain. Ini tokoh Wahabi, beliau mengatakan bahwasanya yang dilakapkan dengan nama-nama Wahabiyah tersebut itu adalah nama yang sangat masyhur, kata ulama Wahabi tersebut, ya. Ini kata yang sangat masyhur yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdin, sama seperti perkataan Yazid Jawas. Yazid Jawas itu mengatakan ketika beliau masih diberikan nafas oleh Allah, ya, sekarang udah almarhum, beliau mengatakan bahwasanya kita harus bangga disebut dengan Wahabiyah. Nah, sekarang Bapak mengatakan itu NU. Ini Bapak menentang ulama Anda sendiri loh. Nah, kacau. Gini. Bapak ini kan ada saraf-sarafnya. Kan gitu ya. Jelaskan, saya Ini sering kacau, Bapak.
Bapak, ini kan kacau. Berarti Bapak itu menentang ulama Bapak sendiri. Begini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngomong sebentar ya. Jadi saya potong tadi perkataan Ustaz Yasin rahimahullah ya. Itu potongan video. Beliau berkata, jika kita menyampaikan ayat dan sunnah lalu dituduh Wahabi, ya kan? Silahkan, kita lah Wahabi. Jadi gini. Betul. Mana ya? Tenang ya, jangan adu dulu ya. Murtad syirik. Dengar dulu, murtad syirik. Aman. Aliran sesat, khurafat, cabuli santri, pemerkosaan, perkosa anak kandung, perkosa saudara kandung, perkosa ibu kandung sampai dibunuhnya, ya kan? Mabuk, judi, tipu, narkoba, begal, demo, tawuran, joget seperti itu. Ya, anu tanya. Tunjukkan buktinya kalau ada orang-orang salaf yang terlibat di dalamnya. Kalau ada, Saya jawab, bos. Nah, silahkan jawab. Iya, nanti saya yang jawab. Ya. Oke, silahkan. Bawakan dalam kitab. Ya benar. Nanti Ustaz, nanti. Sabar, santai. Kita saja santai dulu ya. Jadi begini. Sudah dituduh. Ini tolong jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Jadi begini. Wahabi itu matanya rabun. Kalau di dunia ini ada orang mencuri langsung dikatakan, oh itu aswaja. Gitu. Di dunia ini ada orang merampok, oh itu aswaja. Padahal dia tidak ngerti apa itu aswaja. Kan gitu ya. Jadi kalau kita mau mencari sesat dan tidak sesatnya, mari kita buka kitabnya. Nah, setelah kita buka kitab, maka kita akan dapati bahwa Wahabi itu memperkosa dalil, mencabuli Al-Quran dan hadis. Ini fakta, Pak. Kok lari orangnya? Kok lari? Lari. Kalau Wahabi diungkapkan lari gitu. Kesesatan yang paling parah dari Wahabi itu adalah mencabuli dalil dan memperkosa ayat-ayat Al-Quran sesuai nafsunya sendiri untuk menghukumi orang di luar Wahabi mereka adalah sesat, kata Wahabi. Nah, dan gini itu lagi pemerkosaan yang paling nyata sekali, paling berat sekali. Nambah nambah. Ya kan? Dalam kitab Al-Husaymin tersebut itu mengatakan boleh minum khamar oplosan boleh. Ini dari Wahabi loh, ulama Wahabi yang berpendapat. Bahkan mufti Arab Saudi, ya, mufti Wahabi di Arab Saudi itu mengatakan kalau kita sedang melakukan jihad, ya, sedang berperang di jalan Allah, melakukan jihad ini, sedang berperang, berkecamuk perangnya, kemudian kita melihat pemimpin kita itu sedang ngerodok, ya, ngerodok pula ini dalam tenda, ya kan, itu jangan dicegah, katanya. Kata siapa? Kata mufti Wahabi. Jadi kalau pemimpin kita lagi berperang, orang berperangnya nombak musuh, nombak orang kafir. Ini orang Wahabi berperang itu nombak dubur. Katanya itu boleh. Ya, kata mufti itu. Kata mufti Wahabi. Di Arab Saudi. Habis itu khamar yang kadar alkoholnya 3% itu boleh. Ini fatwa loh, bukan personal. Betul. Ini fatwa mufti. Nah ini jelas Bapak ya. Perkosaan di agama paling ngeri loh. Artinya begini, Wahabi itu matanya memang rabu. Mereka tidak paham dosa-dosa itu dosa sendiri, dosa individu itu sendiri. Tapi ulamanya yang berfatwa sembarangan, ini dosanya nanti menyesatkan umat. Iya. Makanya betul. Kita harus bergerak menangkis ajaran sesat Wahabi. Kawanku, Wahabi ini telah menyamar menjadi NU, menjadi segala. Pak Said, kalau ngomong pakai data, Pak. Ngomong pakai data. Al-Suyub Al-Mujliyah. Buka kitabnya. Buka kitabnya. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kitabnya. Sebutkan kitabnya. Ini bisa kita lihat ya, muka Wahabi. Pakai data. Pakai data, Bapak. Pakai data, Bapak.
Bapak kan udah gede, udah jenggotan atas bawah. Bapak kan udah jenggotan atas bawah. Pakai data Bapak. Bapak Iya. pakai data. Bapak pakai data. Data dong. Kitab Iya, narkoba. pakai. Iya, silakan. Jangan Buka, Google buka Bapak kitabnya. kitab. Buka Itu kitabnya dijelaskan. Bapak. Bapak, buka kitabnya. Bapak, buka kitabnya Bapak. Buka kitabnya. Bentar, aku buka. Biar Ya. Mbak tahu ya. Oh. Ya, silakan buka kitabnya. Nah, ngelek kan? Nggak direstui sama alam itu. Kena tulahnya Ibnu Taimiyah ini. Ibnu Taimiyah itu banyak karomahnya loh Pak. Beliau bisa membagi makan jin. Syelbini. Ya, assalamualaikum semuanya. Tunjukkan kepada Waalaikumsalam. coba antumkan bisa apa namanya, kasih itu ada PDF yang kemarin yang screenshot itu, lakap Wahabiyah daripada Bimbas atau Semin itu, Oh, bentar ya, saya cari dulu. biar kita tampar mereka itu pakai kitab ulama mereka sendiri ya. Ini di bawah yang merasa Wahabi dan kepanasan naik saja. Nggak Naik. berani. Ini ada Naik. Ustadz Dhafur tadi mau ngomong ya kayaknya Ustadz Dhafur. Tapi jangan kalau hanya ngomong nggak pakai data ya tendang aja Ustaz. Ngapain ladenin nggak pakai data kayak seperti itu? Iya. Sampai saat sekarang ini Afwan nih, saya masih coba untuk memahami konsep yang sekarang lagi dibangun gitu kan. Oh, ya jadi begini Ustaz. Kita Ya, berdiri di sini. Ya. ya sebentar. Lanjut. Tadi sempat ada yang bahas LDI, terus sekarang Wahabi dan sebagainya. Saya pingin pingin mencari letak substansi dari apa yang kita bahas kali ini. Beberapa pihak sudah ada yang kepanasan, ada mulai yang emosi dan sebagainya. Ini menarik didengar tapi tidak enak dirasakan sebenarnya di hati gitu. Apalagi ini hari Jumat ya. Satu, kedua, begini. Koreksi kalau saya salah bahwa ketika ada kalimat yang menjelaskan kullu hizbin bima ladaihim farihun, bahwa setiap golongan pasti akan membanggakan dirinya masing-masing, tentu Wahabi akan mengatakan dia yang paling benar, yang lain tidak. Begitu juga Aswaja mungkin seperti itu, begitu juga dengan LDI dan sebagainya. Nah, katakanlah tadi sempat ada yang bahas masalah LDI atau Wahabi itu sesat, maka terus kemudian kata sesat itu apakah akan mengantarkan dia pada akhirnya masuk ke dalam neraka? Itu pertanyaan saya. Coba mungkin ada yang bisa jawab. Katakanlah umpama kita sepakat nih LDI sesat, berarti LDI ini neraka nih. Wahabi sesat. Wahabi akan berpendapat yang serupa juga mungkin selain Wahabi sesat. Jadi hal-hal begitu kan menjadi rancuh ya. Sementara siapapun kita mau Wahabi mau siapapun kita dalam koridor bahwa kita ini akhul muslim. Nah, konsep akhul muslim itu la yakhunuhu wa la yakhzuluhu, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjatuhkan. Kalaupun ada hal yang harus secara prinsip harus kita bahas, tidak harus dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kotor, dan itu tidak diajarkan saya pikir. Mangkana billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Jadi keimanan kita ternyata dibuktikan dengan berkata yang baik saja itu menandahkan kita itu iman atau tidak. Saya kira itu saja sih. Saya tidak ada. Saya Nggak ketemu tuh. Oke, jangan lari dulu Bapak, jangan lari dulu. Kita jelaskan Bapak. Jangan lari dulu ya, biar dijelaskan Saya biar jawab, Bapak Pak, dengar ya. itu. Didengar Silakan, baik-baik. Jadi kami di Aswaja itu kami tidak pernah menerakakan manusia, Pak. Sekalipun itu mereka pezina, sekalipun mereka itu perampok, sekalipun itu Wahabi, Syiah dan sebagainya. Karena paham dalam Aswaja itu tidak seperti saklek seperti sampean. Jadi di sini begini. Nanti saya bawakan datanya. Yang di sini itu begini.
manusia al-insanu itu ala kismaini. Manusia itu terdiri dari dua golongan, satu kafir, satu muslim. Kafir itu neraka, muslim itu nanti dibagi dua. Muslim itu dibagi dua, yaitu yang pertama muslim yang taat, kemudian muslim yang asin. Yang taat itu di neraka, yang taat itu di surga. Yang asin ini fima isatillah. Yang asin, yang bermaksiat, ini kalau dia tobat, ya dia di surga. Kalau dia tidak tobat, itu masih dalam genggaman Allah. Kita tidak boleh menerakakan si A, si B neraka. Tidak, Pak. Walaupun nyata di depan kita beliau adalah seorang pezina. Tapi tentang surga dan neraka itu hak progresif Allah. Itu menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang kami pegangi. Andainya ini salah silahkan dibantah. Nanti kita sama-sama. Yai, boleh nambah dikit. Nah, ini gini ya Pak. Ini Wahabi itu kebanyakan play victim. Sedangkan dalam kitab-kitab karangan ulama Wahabi, ya, ini dalam kitab karangan Wahabi, Nawaqidul Islam, ya, dalam kitab Risalatul Mufidah, Kasifatul Syubhat, dalam kitab-kitab karangan Wahabi. Bahkan mereka itu dari kelompok-kelompok Wahabi berani mengkafirkan Imam Ar-Radhali, menuduh Imam Ar-Radhali sebagai ahli kubur, ya, sebagai kuburiyun, penyembah kubur, syirik, kafir. Imam Asy'ari dikafirkan. Ini Wahabi. Bukan dalam perkataan, dalam pemahaman mereka, dalam kitab-kitab ulama mereka. Di situ jelas dikafirkan orang-orang di kelompok di luar mereka. Di ketika kita menyesatkan mereka, play victim. Janganlah memecah belah umat. Janganlah menuduh begini. Janganlah menuduh begitu. Maka kalau kalian ingin melihat pelaku MPD, maka tengoklah moncong-moncong Wahabi itu. Nah, MPD besar itu. Gini. Di bawah itu ada orang ngerocol saja ya, dia mau menanyakan hukum rokok. Saya jawab, hukum rokok ini istihadi, Pak. Jadi di Islam itu ada hukum yang memang saklek dari Al-Quran dan Sunnah memang tidak bisa diubah, ya, sehingga haram tetap haram. Tapi rokok ini hukumnya istihadi, kondisional, Pak. Kalau sampean mau pinter ya, sampean ngaji dulu untuk mencapai hukum istihadi itu apa. Sampean ngaji paling rendah sekali mabadil fikih. Nanti sampean tahu hukum rokok. Silakan Ustaz Syahbin. Itu Bang Edo itu kalau mau tahu hukum rokok naik aja di atas, saya terangkan nanti di atas. Tapi kalau typing itu saya malas tuh. Malas, nggak jelas orangnya. Mana tahu antum Wahabi kan. Di ini sini, Bapak silakan Us. Kalau belum saya jelaskan di tentang sini Bapak Ustaz. dalam kitab untuk Ustadz Ghafur ya. Bukan kami ingin saling menjelek-jelekan sesama muslim. Kami ingin mengedukasi bahwa aliran Wahabi ini ketika mereka berkuasa atau mengambil peran di dalam pemerintahan, mereka akan ekstrim dengan sesama muslim, atau istilah lainnya itu bertindak anarkis. Ini dalam kitab Ad-Durar Saniyah fi Ajwabin Najdiyah. Di sini dikatakan bahwa ini murid langsung daripada Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Katanya begini, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nasyhadu, kami bersaksi, wa nahnu ulama'ul Makkah, dan kami adalah ulama-ulama Mekah. Al-wadi'una khututana, yang kami menandatandangi tulisan kami, wa akhtamana, dan stempel kami, fi hadzal raqim, pada ini tulisan atau pada ini karangan, anna hadzal din, bahwa sungguh ini agama, allazi qama bihi asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, yang telah dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka membawa agama baru, bukan agama yang dibangun oleh Nabi Muhammad, tetapi
allazi qama bihi asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga dirahmati oleh Allah taala akan yang Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa da'a ilaihi imamul muslimin, dan telah mengajak kepadanya agama oleh imam muslimin. Siapa dia? Su'ud bin Abdul Aziz, Raja Su'ud bin Abdul Aziz. Min tauhidillah, daripada mentauhidkan Allah, wa nafi syirki, dan daripada menghilangkan kesyirikan, allazi zakarahu fi hadzal kitab, yang telah disebutkan pada ini kitab, annahu huwal haqqu, bahwa sesungguhnya pekerjaan itu adalah kebenaran, allazi la syaqqa fihi, yang tidak ada keraguan padanya, wala raiba, dan tidak ada kegundahan padanya. Wa anna ma waqa'a fi Makkah, dan bahwa sungguh apa yang telah terjadi di kota Mekah, wal Madinati, dan di kota Madinah, sabikan, yang telah terdahulu, wa Misra wa Syami, dan di kota Mesir dan di kota Syam, wa ghairihima, dan daripada keduanya, minal biladi, daripada negeri-negeri, ila al-an, hingga sekarang, min anwa'i syirki, daripada negeri-negeri yang syirik, al-maskurati, yang telah disebutkan fi hadzal kitab, pada ini kitab, annahu kufru, bahwa sungguhnya itu adalah kekafiran, al-mubihu lid-dami, yang membolehkan bagi darah, wal mali, dan bagi harta, wal mujibu lil khuludi finnari, dan wajib bagi masuk dalam neraka. Wa man lam yadkhul fi hadzal din wa ya'mal bihi wa yuwali ahlahu wa yu'adi akhdada'u fahuwa indana kafirun billah. Maka di sini dikatakan negeri-negeri Mekah, negeri-negeri Madinah, Mesir, Syam, dan negeri-negeri yang ada di Arab ketika itu adalah negeri-negeri kafir menurut Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya. Tidak sampai di situ, negeri kafir itu mewajibkan mereka itu, orang-orang negeri kafir itu, kekal dalam neraka. Ini pemahaman siapa nih? Bisa mengatakan bahwa orang ini pasti kekal di dalam neraka. Padahal kaum muslim, Mekah, Madinah, Mesir, Syam, muslim. Tidak hanya sampai di situ. Kata dia, siapa orang yang tidak masuk ke dalam agamanya, agama yang diajak oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dan menolong pendakwah agamanya, maka di sisi kami mereka kafir. Contoh saya tidak mengikuti pemahaman daripada Muhammad bin Abdul Wahhab, maka saya di sisi mereka kafir. Ketika saya di sisi mereka kafir, sebagaimana hukum orang kafir, boleh bagi mereka diambil darah dan hartanya. Ini bahaya, Ustadz. Kami di sini sedang memendung, sedang mencegah pemahaman yang berbahaya ini untuk berkembang di Indonesia. Bagaimana mungkin Anda mengatakan kami memecah belah sesama Islam, kami memusuhi sesama Muslim, kami cinta kepada orang-orang Islam, sehingga jangan sampai paham sesat ini berkembang di negeri kita. Silakan ya Bata. Dibesarkan host. GoPro atau Jadi ini untuk Ustadz Gofur ya, Pak Ustadz Gofur ya. Kalau tadi yang dibacakan oleh Syekh Albini itu jelas kita dinerakakan semua ya. Ini saya balik sedikit lah biar enak ya. Kalau pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, ini kitab ini mufti Saudi Arabia dulu ya, Mufti Hijaz ya. Sebelum negara itu dirampas oleh Wahabi, ini beliau Qatrul Hoes ini penulisnya adalah Abu Lais As-Samarqandi di abad ketiga. Terus kemudian disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau orang Banten tapi beliau mufti Hijaz. Sebelum Hijaz itu dirampas oleh Wahabi. Jadi dalam pemahaman kami itu begini. Walhasil anan nasa ala kismaini. Dan sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi dua. Ya. Satu mukmin wa kafir. Satu mukmin dan satu kafir. Fal kafir mukhalidun finnar. Dan kafir itu akan kekal di neraka. Waduh. Wal mukmin ala kismaini, dan mukmin itu terbagi menjadi dua. To'iun wa asin. Yang satu taat, yang satu yang bermaksiat. Fatto'iu fil jannah. Mukmin yang taat itu akan masuk ke dalam surga. Wal asin, dan orang mukmin yang bermaksiat itu ala kismaini. Ini orang mukmin yang bermaksiat ya. Yang digolongkan sesat-sesat apa semua itu ala kismaini.
masih dalam dua bagian lagi, yaitu taibun yang bertobat dan wa ghairu taibin dan yang tidak bertobat. Fataibun maka yang bertobat fil jannah, orang yang bertobat itu di surga. Wa ghairu taibin dan orang yang tidak bertobat itu fi ma'isyatillah, ianya dalam genggaman Allah taala. Insya'a afan anhu wa adkhilhul jannah. Jika Allah mengendaki maka orang itu masuk ke surga bi fadlihi wa karomihi, dengan kemuliaan Allah. Gitu ya, dengan fadail Allah dan kemuliaan Allah. Jadi aswaja itu tidak gemar menerakakan orang. Tapi kalau bicara hitam atas putih, maka kita katakan yang sesat adalah sesat. Ya Hos ya. Yang hak ada hak, yang batil adalah batil. Dilanjut Selbini, saya mau ambil kopi dulu. Jadi teman-teman bisa melihat ya. Begitu. Ya, lanjut pun. Nah, silakan Selbini. Jadi begitu Ustadz Ghafur, kami ini jangan sampai orang-orang awam ini ditarik oleh Wahabi untuk masuk kepada pemahaman mereka. Kenapa? Karena ketika orang-orang awam ini, umat muslim, masuk ke dalam ajaran mereka, akan timbul pemahaman-pemahaman ekstrim, pemahaman-pemahaman tidak cinta, tidak bisa damai dengan sesama muslim. Nah, begitu. Udah kabur dia kan? Iya. Udahlah, janganlah sosok bijak kalau nggak paham. Kalau nggak paham konteks, janganlah sosok bijak di sini. Betul. Makanya Jadi Mas Wajah itu tidak mudah menerakakan orang ya. Walaupun kami mengatakan Wahabi sesat, itu sesat. Neraka itu dalam genggaman Allah, urusan Allah. Kita di sini bicara hitam putih saja dulu. Makanya kalau kalian, ini buat teman-teman yang nonton ya, kalau ingin melihat pelaku MPD, pelaku play victim, lihat tuh Wahabi. Luar biasa acting mereka ya. Nah, MPD mereka itu luar biasa. Haris ini. Haris Naik. ini Wahabi yang nggak punya malu sedikit pun. Masih berani muncul lagi di sini. Nggak kapok-kapok, udah kalah, nggak, ketika diminta takbir nggak bisa turun. Kemarin dengan Habib Makfun ada lihat nggak Yaya Bata di Kamalaris? Kunanta. Enggak. Dengan Habib Makfun Izin 5 menit. Ya siap. Kok berani dia lawan Yai Mahfum? Selbini? dia begini ya. Saking bodohnya analogi Yai Makfun itu, kalau orang bodoh pun harus mengakui bahwa analogi itu benar. Karena kan masalah apa? Masalah membaca Yasin, mendawamkan Yasin pada malam Jumat, apakah boleh? Kata Haris dan teman-temannya nggak boleh. Terus dibawa oleh Yai Makfun itu takbir dari Ngelek Selbini ngelek. Al-Asqalani. Ngelek. Antum ngelek Hajar tadi. Al-Haytami. Beliau mengatakan begini, bahwa sekarang Sekarang udah pas. lanjut dulu. Sekarang udah bagus. Nah, jadi bagus begitu itu. Kunanta. Ini enggak ngelek. Enggak. Jadi analoginya itu ketika mereka menyalahkan mendawamkan Yasin, memulazam maka dia dibantah oleh Yai Makfun dengan baginda Nabi itu selalu berziarah ke Masjid Kuba itu dan sholat di situ pada hari Sabtu, melazimkan setiap Sabtu. Maka Ibn Hajar mengambil istinbat hukum bahwa bolehnya seseorang itu melazimkan atau mendawamkan amal soleh di hari-hari tertentu sebagaimana baginda Nabi. Kemudian ditanya kepada Wahabi ini, Yasin itu amal soleh enggak nangkap mereka. Kalau dijawab amal soleh, habis persoalan. Yasin itu membaca Yasin amal soleh enggak? Membaca Al-Quran jelaslah membaca Al-Quran ini amal soleh. Kemudian
ketika didakwamkan di malam Jumat, maka itu sama seperti baginda Nabi mendakwamkan ke Masjid Kuba dan sholat di sana. Itu seperti hadis itu. Mahasiswa kebodohan itu. Ibn Hajar di Allah, kalau kita santri lah, kalau mendengar Ibn Hajar lah, stop lah, angkat tangan. Qala Ibnu Hajar, saya angkat tangan. Taslim aja. Makanya Wahabi itu Kalau rokok, kalau ya saya Silakan, jelasin lah Bang Edo ya, bahwa rokok itu dia ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan haram itu adalah pendapat yang lemah. Ada pendapat mengatakan haram, ada ulama mengatakan rokok itu haram, tapi pendapat lemah. Wal mu'tamad, pendapat kuatnya apa? Pendapat kuat itu rokok itu makruh hukumnya. Nah, ada pendapat mengatakan mubah, itu pun pendapat lemah. Bahkan rokok itu bisa berubah-ubah hukum, tergantung siapa yang mengkonsumsinya. Ada kala rokok itu sunnah hukumnya. Wajib, ada kala rokok wajib itu kalau bisa saya wajib. Ustaz, karena kalau nggak rokok saya sakit. Nah itu. Nah, wajib berarti pada posisi Bang Raihan Iya. ini wajib rokok. Kalau Ada nggak orang rokok saya sakit ya, itu, Bang. flu itu. Nah, Yang nggak saya habis pikir bawa gini. satu kasus. Ini ya buat teman-teman yang mengharamkan rokok, naik ke atas, bawakan kitabnya. Ya, kalian kan selalu menggebur-geburkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman salaf. Kalian bawakan Al-Quran, kemudian bawakan tafsiran ulama tentang pengharaman rokok. Ya. Atau kalian itu cuma berdusta atas nama ulama. Ini orang-orang bodoh belajar ilmu. Ya kan? Sama seperti keledai baca buku. Ya. Ketika orang-orang bodoh berbicara tentang ilmu, ya sama seperti keledai baca buku. Cuma bolak-balik doang. Ya, tahu surafnya juga balik-balik itu. Makin Ya, silakan gini naik, katanya. silakan naik. Silakan Ada naik ini, yang undang dulu. berani dari Wahabi. Zainah Kalau Hadleh. kalian gini saya, dari Wahabi ini kalau betul rokok itu haram, naikkan ke atas bawa kalam ulama. Kalian kan selalu gabung-gebur, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman salaf. Nah, naik sini, bawakan kalam salaf. Atau enggak tanya itu sama pendeta-pendeta kalian itu. Nah, sama rahib-rahib kalian di Wahabi itu. Ya, sama pendeta-pendeta Wahabi kalian, tanya itu. Di mana dalil ulama salaf mengharamkan rokok? Ya. Iya, Baca, bro. yang ada nanti di bawah kitabnya Yazid Jawas, Mulia dengan Manhaj Salaf. Kalau kitab itu dibawa ya batal dibuang ke tong sampah aja, nggak terima di sini kita kitab Yazid Jawas. Lucunya gini, buku itu tulisan Rumi, mana ada orang salaf nulis Rumi, terus isinya pemikirannya Jawa sendiri, kok diklaim pemahaman salaf dari mana itu? Besok Salaf begini ya awal. Bata. Besok Firanda Khalid jadi salaf. Sekarang kan sudah diklaim itu Yazid Jawas jadi ustaz salaf. Besok Firanda lagi Khalid. Kesangking mereka tidak bisa membaca Arab, kitab ulama mereka terdahulu, sehingga dibacalah karangan bahasa Indonesia. Mulia dengan Manhaj Salaf. Karangan Yazid Jawas. Ya, itulah ya kebodohan Wahabi. Jadi kalau kalian ingin melihat keledai-keledai baca kitab, nah lihatlah orang-orang Wahabi di bawah ini. Mereka berbicara tentang hukum, tapi ilmu nggak punya. Kan kacau ini. Naik di sini saya buktikan, Ladores. Naik di sini saya buktikan. Ladores Bagaimana naik, kok- Ladores naik. Kita bicara bukan dengan asal bicara ini, pakai data, pakai kitab. Ini Dan kitabnya untuk kitab antum sendiri itu. untuk Bang Edo, apa namanya? Bang Edo ini wajarlah kami awam. Bukan masalah awam nggak awamnya, Bang Edo.
kalau kita mau mau rukun dengan sesama muslim, ketika melihat teman yang merokok, kita anggap aja, oh dia ada pendapat mengatakan haram. Ketika ada orang merokok, oh dia di atas pendapat yang mengatakan rokok itu makruh. Ada orang merokok, mungkin dia itu ada pendapat mengatakan rokok itu bisa menjadi hukumnya sunnah, husnuzon, karena ini ikhtilaf ini masalah ijtihadiyah, bukan ada nas yang soreh mengatakan rokok haram. Kecuali ada nas yang soreh mengatakan rokok haram, kita tidak bisa lagi ambil saling toleransi. Contoh misal zina haram, ada kita lihat orang yang berzina, ini kita wajib cegah. Tetapi rokok masalah ijtihadiyah, ini masalah ikhtilaf ulama. Kalau mereka ada yang merokok mengatakan saya tidak merokok karena rokok itu bagi saya haram, ya silakan. Tapi jangan salahkan orang yang merokok karena mereka juga ada pendapat ulama mengatakan rokok itu makruh. Kalau begitu cara pandangnya itu, maka sesama muslim itu rukun. Orang merokok silakan, yang mengatakan rokok tidak boleh silakan. Tetapi Wahabi memvonis rokok haram, yang merokok ahli neraka, masuk neraka. Kan kurang ajar, tidak melihat perbedaan di situ. Izin Ustaz, ini saya di Kalimantan udah setengah 12 soalnya, udah mau mepet. Siap. Siap. Ustaz, ya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak ada mubah. Yang mengatakan gak ada mubah, lihatlah kitab Bajurid, bro. Anda naik di sini dulu, saya nampakkan pendapat mubah itu. Pendapat wajib ada, apalagi pendapat mubah. Bukan gitu Kunanta. Iya. Antum kan sudah saya panggil itu, Tat. Tinggal naik saja, Tat. Nah, gitu kan enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana coba yang pendapat wajib tuh? Enggak gini ya, biar enak saya tengahin ya, biar enak gitu. Nah, enggak bentar. Bentar, harus kondusif ya. Kalau sudah masuk diskusi harus kondusif. Ya. Di sini saya nanya satu-satu nih, saya nanya sama antum dulu Bang Zi. Ya, pelan-pelan jangan nyerocos terus, harus kondusif. Ya. Bang Zi dibuka mute-nya. Ya, harus kondusif ya, jangan ngomong. Bang Zi dibuka mute-nya. Halo. Bang Zenehat, dibuka mute-nya Bang Zenehat. Silahkan dibuka mute-nya. Ngomong satu ya. Waalaikumsalam. Ane di sini mau jelasin dulu nih. Ane di sini bukan Wahabi ya. Oke. Saya tidak tahu antum dari kelompok apa ya. Iya, cuma Ane mau tahu mana yang rokok itu hukumnya wajib, coba. Nggak gini, Bapak tadi kan tapping di bawah malu rokok itu bilang makruh, malu ya kan. Nah, sekarang biar enak gitu. Menurut Bapak, rokok itu haram kan? Haram dan makruh. Lah. Kan Ane bilang, ente baca dong. Ane bilang rokok hukumnya haram dan makruh. Ane gedek karena ada yang bilang rokok wajib. Itu jadi diketawain lagi sama Wahabi. Karena coba tunjukin di mana rokok yang wajib. Oke. Kan wajib apa? Maknal wajib. Mayusabu ala fa'ilihi. Ya kan? Berarti gimana? Bapak Mayusabu ala filihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Iya. Yu'aqabu ala tarkihi. Terus gimana tuh? Kan ente bilang wajib. Saya buka kitab dulu bentar, saya cari dulu pasalnya. Iya. Antum nggak sabaran nih. Santai Pak Zainal, santai. Dia di jilid 1, di jilid 2 Kunanta. Bab jual beli di Fathul Qarib. 2 kayaknya. Jilid 1 apa jilid 2? 2 ya. Jilid 1. Kitab hukum B ya. Kalau boleh saya tahu Bang Ji ini pahamannya Tri Tauhid atau sifat 20 Bang Ji? Hah? Apa? Antum dari sifat 20 atau Tri Tauhid? Sifat 20 lah. Oh Masya Allah. Enggak, aneh bukan Wahabi sama sekali. Ente bisa lihat postingan-postingan Ane aja. Santai kita tidak menuduh dari tadi. Cuma aneh ini mau tahu aja dari rokok wajib. Iya santai. Nih, bisa besarin Kunanta. Jangan kebelet sih Bang Ji.
Kalau kondusif itu enak gitu. wala bai amalan mala manfaata fihi, dan tidak sah jual beli sesuatu yang tidak ada manfaat padanya. Iya. Ya, kila minhu ad-dukhan, dikatakan daripadanya itu ad-dukhan al-ma'ruf, asap yang ma'ruf. Yakni rokok, li'annahu, karena sungguhnya rokok itu la manfaata fihi, tidak ada manfaat padanya rokok. Bal yahrumu isti'maluhu, bahkan haramlah isti'malnya rokok, menghisapnya rokok. Li'anna fihi, karena pada rokok itu dararan kabiran, itu ada darar yang besar. Wahaza dhaifun, ini pendapat dhaif. Dah. Iya, aneh udah sering dengar itu. Ya, wa kaza al-qaulu bi annahu mubahun. Dan sedemikian pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu mubah. Pendapat itu dhaif. Wal mu'tamad, pendapat mu'tamad annahu makruhun, bahwa sungguh rokok itu makruh. Dah. Bal qad ya'tarihu al-wujub, bahkan terkadang-kadang berubah hukum menjadi wajib, kama iza kana yu'lamud darur, sebagaimana barang apabila adalah diketahui kan akan darar, akan menjadi kerusakan bitarkihi, dengan meninggalkannya rokok. Ada orang perokok, sudah merokok ini, ketika dia berhenti merokok, langsung dia itu terjadi mudarat bagi tubuhnya, nggak bisa konsentrasi ketika bekerja. Maka rokok ketika ditinggalkan, maka hukum merokok ketika itu wajib. Paham. Terus kenapa antum mengatakan tadi buat malu-maluin Aswaja tuh? Karena ente ngomongnya langsung begini nih, paham nggak? Ente narasi langsung rokok wajib kata ente gitu. Sedangkan Ada bukan? itu kan salah sampean framing itu. Narasi nggak saya, seperti itu. ada kala hukum rokok itu berubah menjadi wajib. Itu narasi saya dari tadi. Dari Bukan awal sama- begini. Berapa, Syekh? Kita menjelaskan bahwa hukum rokok itu kondisional, Pak. Kondisional. Di bab Jadi ya. sesuatu yang kondisional itu tidak bisa ditabdik dan tidak bisa ditentang Jilid oleh 1. yang lainnya. Ya biarkan ia mengalir begitu saja. Begitu Pak ya. Pak Izin ya. Bab zakat bukan? Bab jual Baik, beli. baik, jual beli. Jadi permulaan. Ya, hukum B. Kan di hukum jual beli itu tidak sah jual sesuatu yang tidak ada manfaat, maka di pembahasan itu di sini ya. Wala yasihu bai'u ain, mana ya? Nih. Ini Bang Edo, kamu naik. Kan sudah dibacakan secara jelas. Kondisional, Pak. Kondisional. Bisa jadi ini wahabi dongok ini minta disunati satu-satu. Di mana itu Syalbini? Pada kitab Ahkamil Bai' ya, di situ. Pada permulaan atau di pertengahan? Ini ya. Kunanta, coba lihat di sini. Sahlah jual setiap sesuatu yang suci. Kemudian di pembahasan sesudahnya itu. Kalau kitab saya 343. Di dalamnya bajurinya. Dari tadi itu kami buka kitab itu nggak ada yang kami korupsi, Pak. Termasuk tadi menerakakan Wahabi itu nggak ada yang kami korupsi. Saya nggak pernah menerakakan Wahabi. Bahkan Wahabi yang menerakakan kita. Ya, bahkan ada pendapat haram. Pendapat haram sebagaimana begini. Haram hukumnya membeli rokok, kalau sampai menyanyiakan keluarganya. Misalnya keluarganya itu butuh makan, uang 15.000, dia belikan rokok sehingga mudarat keluarganya itu tidak bisa makan, sakit. Maka ketika itu beli rokok hukumnya haram. Kami jujur lah ketika menerangkan hukum. Nggak ada korupsi. Di mana saya nggak nemu-nemu? Tapi yang paling parah itu begini. Paling parah itu begini ya saya. Bir itu kan hukumnya ainnya. 1%, 2% itu ainnya tetap najis dan nggak bisa diubah-ubah. Di Wahabi bisa diakali menjadi halal. Ini kan lucu. Termasuk sucinya kulit babi dan kulit anjing. Itu kan ainnya. Dicuci seperti apa, disamak seperti apa ya nggak bisa berubah suci.
contoh besar begini ya, tai itu najisnya ain itu, dicuci seperti apa tai ya tetap tai, nggak bisa suci. Iya, maka Wahabi itu saya dengar-dengar ceramahnya tuh ya batang ngeri-ngeri sedap saya. Ada seseorang pertanyaan, ada seseorang kena tai ayam, kemudian dibasuh katanya. Bang. Ah, Aneh mau tahu dah ente tadi kan apa Wahabi di neraka tuh pakai kitab apaan dalilnya coba dong bang. Wahabi di neraka apa pak? Tadi kan ente bilang bahkan kita pakai kitab netepin Wahabi itu di neraka, coba lihat dong bang. Kita menerangkan Wahabi di neraka gitu. Iya. Kapan saya ngomong gitu? Barusan ada yang ngomong tadi katanya. Oke. Kalau Kita itu tidak pernah menerakakan orang sekalipun itu pahamnya Wahabi pak. Iya Neraka tadi barusan kan ngomong. Aduh, nanti putar lagi rekamannya. Neraka dan surga itu fima isatillah. Bata, kalau antum ngotot sih ingin tahu Wahabi itu di neraka, saya cari dalil untuk Wahabi itu di neraka. Iya, cariin coba aja. Dicariin dalilnya. Ini ada orang sifat 20 kok getol sekali membela Wahabi. Aneh nggak bela, ente paham nggak sih? Ente tuh harus punya dua sisi. Ente Apa dua sisi apa pak? ente harus lihat manusia tuh pakai dua sisi. Waalaikumsalam. Ya terus Wahabi melihat kami pakai berapa sisi Bapak, pak? kalau Wahabi Nggak, coba ente bacain yang tadi tuh aneh agak sedikit dengar tuh yang kata apa alakismen tuh yang taib atau apa itu, coba. Oke. Yang tadi ya Bata, kamu mau baca yang itu? Ghairu taibun wa ghairu taibin. Ini pegangan kami ya pak ya. Iya. Besarkan host. Ini original salaf ini, bukan sekedar omong-omong. Salaf ini kan kitabnya dari Abu Lais As-Samarqandia. Kamu Iya, baca tahu sendiri ya? Fatul Qorib kan tuh. Fatul Qorib apa Abu Lais As-Samarqandi? Enggak, tadi yang ente pakai tadi. Oh iya. Iya, ente lucu. Ayo dibaca. Mabuk kamu. Aduh. Ente kadang-kadang Ayo baca ente. walhasil. Siapa yang aneh suruh baca? Iya. Walhasilu annan nasa Ya, lakismaini. Ya. Mana yang benar dong, lihat deh. Sebentar. Ayo. Nah, deh. terus. Annan nasa lakismaini. Mu'minin wa kafirin. Fal kafiru mukhalladun fin nari. Wal mu'minu ala kismaini. Al-Kismaini, ya. Ta'iin wa asin. Wat ta'iu fil jannati. Wal asiu ala kismaini. Ta'ibin wa ghairi ta'ibin. Fataibu fil jannati. Fil jannah. Wa ghairu ta'ibin fi masyiatillahi ta'ala. Insyaallah. Insya'a Afwan. mana ya? Afwan. Blur nih. Insya'a afa anhu wa adkhalahu wa adkhalahul jannata bifadlihi wa karamihi. Terus ente Ada nggak dari? Terus ente apa? terus ente nerakain Wahabi pakai ini. Nggak, coba yang di bawah taib. Saya coba yang di bawah tolong tulis komen. Apakah ada saya menerakakan Wahabi, coba tolong tulis. Tadi aneh dengar, jadi ente Bapak, makanya Bapak itu sebelum Bapak ngomong, ente yang disuruh orang sebelumnya ulangi masuk lagi. lagi. Begini nih Bang. Disuruh Dengar aneh ulang, dulu, jangan tolong dipotong ulangi dulu. lagi. Dengar aneh dulu, jangan dipotong. Dengar ya, dengar dulu saya ngomong. Ya, dengar dulu. Dari pertama pembahasan sama Bapak yang turun tadi, siapa itu yang turun itu? Yang kemudian dia naik. Dengar dulu, jangan aneh-aneh ngerti. Dari tadi antum aneh-aneh ngerti, tapi salah paham terus. Ya. Itu orang naik, pertama dia bilang, "Kenapa kalian itu saling Ya ente ngomong putus-putus. Iya, beliau ngelek. Iya, begini. Gini Bang, tadi aneh tidak ngomong ada dulu yang Bang, semenit Bang. mengatakan Boleh nggak semenit aja? Wahabi di neraka. Wahabi di neraka itu nggak ada. Ah, ente ngomong kan? Gini,
dengar dulu ya. Pertama orang itu naik ya, dia datang itu bilang gini, kenapa kalian itu ya saling menyesat-nyesatkan, jangan kalian menyesatkan orang lain ya, jangan kalian itu mengkafirkan. Nah kemudian kami membawakan kalam-kalam daripada ulama Wahabi, yang mana ulama Wahabi itu mengkafirkan orang-orang di luar firqah mereka ya. Ulama-ulama Wahabi laknatullah alaih ya, itu mereka mengkafirkan orang-orang di luar firqah mereka yang dibawakan oleh Syekh Albani tadi. Nah kemudian dari kami Yai Abata membawa kitab yang tadi. Beliau bilang kalau di Aswaja itu tidak mudah mengkafirkan seseorang, apalagi menerakakan seseorang. Yang dibicarakan sama Yai Abata tadi mengatakan kalau orang kafir itu mereka itu mutlak di neraka orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang muslim itu ada dua. Kalau mereka bermaksiat berarti mereka di neraka. Kalau mereka bertaubat dari kemaksiatannya berarti mereka bakal masuk surga. Terus? Sudah. Di situ kapan coba? Aneh nih giliran ngomong. Ya ngomong ente tuh. Jadi begini bang, tadi pas Ane lagi nanya gini, oh iya ada berarti yang wajibin rokok. Terus dia ada yang ngomong gini, bahkan Wahabi di neraka pun kita ada dalil, ada kitab. Nah makanya Ane jadi nanya, dan ente kasih kitab itu. Kok malah muter-muter Pak? Sama Gini dan juga bang, kami belum selesai kan nih. Gini, kamu itu sudah membuat framing. Gini, kalau kamu mau banget kami menerakakan Wahabi, nanti kami akan carikan dalilnya. Aduh, ini Aswaja seperti apa ini? Kita tahu kan dibilang Fathul Qorib. Kalau akidahnya bagaimana itu? Akidahnya Wahabi, Mujassimah itu. Allah al-arsy istawa itu bagaimana itu? Ya, kalau menurut Imam Nawawi, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau akidah yang mengatakan Allah berjisim, Allah bertempat, maka itu kufur. Nah, saya bilang kufur ya, tapi di sana ditulisnya kafir. Nah gitu, itu pendapat daripada ulama salaf tentang akidah mujassimah. Mungkin daripada Wahabi akidah mujassimah itu ahli sunnah, wallahu alam juga ulama salaf mana yang mereka ikuti. Mungkin ulama salaf mujassimah ya. Iya, kita begini, kita tidak boleh mengatakan Allah itu bertangan, berkaki, karena itu sifat makhluk, itu zat makhluk seperti itu. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ketika ada orang berfahaman seperti ini mengatakan Allah berbentuk, apakah ini pemahaman yang benar? Ini yang kami kupas. Saya dari tadi dengar narasi daripada Yai Abata itu, kami tidak mudah-mudah mengkafirkan sesama muslim. Nggak ada Yai Abata tuh mengatakan Wahabi pasti masuk neraka. Emang kami panitia neraka memastikan orang masuk neraka? Syalbini, tadi di kitab Al-Bajuri itu pada matannya apa? Matan di luar. Ini ya, pasal. Aneh jangan dimut dulu dong, ente kayak ini. Coba dibilang dulu. Wala bai'ani. Iya. Wala bai'a la manfaata fihi. Ya. Bang, Ane mau ngomong semenit aja bang, habis itu Ane mau mandi bentar nih. Boleh gak? Udah, kalau mau mandi nggak usah ngomong. Nanti aja Pak kita biar ente tahu kemana arah pikiran Ane. Untuk apa? Kamu salah paham dari tadi. Bukan ente yang salah paham. Begini nih bang, ya. Ane semenit nih. Ya. Ente kadang-kadang ente. Turunin aja. Mau apa narasi di sini? Kalau mau diskusi, nggak usah narasi. Mau framing terus kabur. Jadi begini, tadi yang tanya tentang akidah Wahabi Allahu istawa ala ars itu ya Rahmanu istawa ala ars.
Kalau Allah Ar-Rahmanu istawa alal ars, kita sepakat. Itu ayat yang wajib diimani. Tapi kalau Wahabi menerjemahkan dengan bahasa aja, nah ini yang kita tolak. Karena malah ini akan jadi